kufar yang berbaju. Ya, mereka ini bicara tentang Islam seolah-olah ngaji yang sudah sudul langit, seolah-olah tahu hukum, seolah-olah waduh ngalang-ngalai ustadz, ngalang-ngalai kiai, mumpuni katanya orang Jawa, padahal nol. Ya, ondok, ya. Wah, pinternya bukan main. Padahal ada pertanyaan. Perangi di sini tadi peranginya dengan hujah. Kan ada sebagian umat Islam yang mengartikan bahwa perang ini ya diperangi gitu. Ya. Bom gimana tuh? Jadi begini. Saat ayat ini silahkan, jika mereka itu memerangimu dengan fisik, maka engkau fisik. Paham ya? Jadi mereka salah mengartikan ini. Iya, kenapa? Kalau mereka memeranginya kita ini dengan pakai akidah mereka, maka kita pun memerangi mereka dengan akidah, dengan dalil. Kalau ini tidak ada, ingat Islam itu universal. Surat As-Saba ayat 28. Surat keberapa itu As-Saba? Buka Qur'annya. Iya. Ayatnya 28. Ya, universal Islam itu seandainya Islam harus diperangi, wah di mana-mana ada membunuh orang lah. Ya, tidak. Di dalam orang Madinah kan juga ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang-orang banyak di sana. Selama mereka itu tidak memerangi, maka mereka tidak akan diperangi. Ayat berapa? 28. 28. Iya. Surat keberapa? As-Saba? 34. Sebelum surat Yasin itu ya. Sebelum surat Al-Fatir. As-Saba dulu, surat Fatir baru Yasin. Ya. Mau dibaca, Ustaz? Ya, silahkan 28 Anda baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina Kan keliru sampean. 34. Allah. Wa ma arsalna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artikan. Ya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Illa kafatan linnas, kecuali kafah, Sempurna. keseluruhan, totalitas bagi manusia. Artinya Islam itu, hukum Islam itu mau diletakkan negeri yang manapun cocok, berlaku. Contoh berwudu, ya. Rasulullah kalau berwudu itu, ya, dengan satu mud air. Satu mud itu adalah 1/4 sok. Satu sok itu 3,5 liter, ya. Kalau begitu nggak sampai 1 liter. Katakanlah 1 liter. Kita berwudu lebih. Artinya apa? Islam yang ada di Timur Tengah sana yang susah airnya, ya, dengan
Islam yang banyak airnya, di negeri yang banyak airnya sama. Supaya apa? Ya itu tadi. Jadi semuanya. Ketika kita musim penghujan gini, air berlimpah. Coba nanti musim kemarau. Silahkan datang ke daerah Bojonegoro, Jawa Timur sana. Ke Cepu, Purwodadi, Ngawi. Susah air, orang mesti berjalan sampai berkilo-kilo. Gunung Kidul. Ya. Selatan. Selatan. Ya. Yogyakarta sana ya. Susah air. Bagaimana mereka berwudu? Waduh, kalau caranya seperti ketika banyak air. Wah. Pemborosan betul. Jadi Islam itu tuh. Kalau semua orang kata setiap ada orang Nasrani, orang non muslim penggal kepalanya. Ya rusak Islam itu. Wong Islam itu di zaman Nabi pun ketika berada di Madinah, Rasul sudah negerinya negeri Islam. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, mereka membayar jizyah dan tidak diperangi. Siapa yang memerangi mereka itu kafir dhimmi, ya, maka mereka Memusuhku. Ya gitu. Ya, dari perlindungan. Jadi sudah jelas Islam itu. Maka kalau mereka melawan kita dengan hujah, maka lihat itu sinetron itu. Kita malah berbaunya agamis. Tetapi mohon maaf, malah melecehkan Islam itu sendiri. Ya, ada ustadznya yang gondrong, ada ustadznya yang pendek, begitu ya. Kok nggak memperingatkan? Nggak baca ini skrip. Nggak boleh ini, gitu kan pinter bahasa Arab itu ya. Kalau nerangkan kan pinter itu. Masya Allah, ini namanya ustadz cap-capan, ustadz karbitan. Karena apa? Lil fulusi. Jadi ustadznya masuk menjual agama, menjual agama, menyembunyikan ayat-ayat Allah. Surat 2 ayat 176, surat 2 ayat 159. Menjual dengan harga murah. Bukan kemudian karena ada bom, ya, bukan begitu, ya, intifadah namanya. Waduh, kemelipan, ya, ya, inilah kesalahan kita di dalam mentafsirkan. Tidak dilihat sebab-sebab. Ada lagi, Pak? Mohon maaf, Ustaz. Iya. Tadi itu yang tentang apa orang kafir tadi itu ada asbabul nuzul yang menjelaskan tentang makna itu sendiri, Ustaz, atau dalam tafsirnya, Ustaz? Ada asbabul nuzulnya enggak? Ada. Silakan, itu asbabnya ada di ayat yang sebelumnya. Al-Baro'ah. Ya, nanti Anda bisa lihat sendiri itu asbabul nuzul. Kalau satu ayatnya itu tidak ada, tetapi yang dijelaskan seperti begitu. Ya, karena kita disuruh bersifat keras kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Surat berapa itu? Surat 9 juga itu. Ya, tentang dakwah. Ya, ada lagi, Fadal? terakhir bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Iya. Kan kayak kiai bertakwa, yang kayak ustaz-ustaz bertakwa, dan itu belum tentu. Belum tentu. Seandainya yang bertakwa itu para kiai, para ustadz, maka Anda pun cari gelar yang namanya kiai dan ustadz. Sampai-sampai nama kiai pun dipakai nama gamelan. Kayak Klenong. Ya, Kayak brojol. ya, banyak macamnya. Sampai namanya tumbak pakai kiai. Keris namanya kiai. Ya selamat. Boleh. Ya. Boleh. Sampai nama hewan pun kiai. Ya selamat. Ya lah. Tadi bertakwa.
Padahal itu kiai berasal dari kata bahasa Jawa Ikiai. ikiai sebagai simbol. Oh, tidak ada siapa-siapa, ikiai. Ini saja artinya. Oh, tidak ada yang bisa nolak anu ini. Wes, ini aja sebagai simbolnya kiai pleret. Ya, miliknya Sutowijoyo berupa tombak pleret, namanya tombak pleret. Kemudian karena tidak ada yang pakai nama kiai ikiai, maka disebut kiai ikiai tombak pleret. Disebutnya kiai tombak pleret. Kiai itu sebabnya Ikiai. Tidak ada siapanya ikiai. Artinya tidak ada siapa. Ini yang dituakan ya. Aku saiku dituakan ya. Maka kemudian ini aja tidak ada. Bisa memimpin doa ya. Gitu. Berarti kiai itu identik dengan Jawa. Lah iya. Karena kan memang ini Iya. tadi itu kata simbol. Kemudian orang-orang ilmu Jawa, ilmu gotak gatik matuk, yang ora matuk dimatuk-matuk supaya bisa gatuk. Maka mereka merekayasa dengan nama takiyah, dengan taqiyah. Taqiyah itu takwa. Takiyah tua jompo artinya. Jadi kiai itu cari yang orang tua. Rata-rata sudah tua tuh. Kiai. Itu ilmu godak gatik matuk asalnya kan pakai nama Jawa ikiai. Paham ya? Jadi yang menurut Anda takwa itu bukan menurut itu siapapun. Yang takwa itu siapa sih takwa itu? Surat 3 ayat 31. Surat 4 ayat 80. Ya. Itu orang yang bertakwa itu. Bukan orang yang bertakwa itu kemudian banyak bikinnya, banyak jenggotnya panjang, gamisnya mau punya pondok pesantren. Bukan begitu. Tetapi seberapa banyak ia mengikuti syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan membuat syariat. Surat 3 ayat 31. Nanti para pemirsa sekalian ya, jika boleh silahkan buka. Artinya apa? Allah sudah menyatakan jika engkau mencintai Allah, katakanlah oleh Muhammad, jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku. Loh. Kalau ayat surat 4 ayat 80, kalau saya artikan ya, barang siapa yang mentaati Rasul maka sama dengan ia mentaati Allah. Otomatis. Berarti yang kita orang awam yang kita pelajari harus ke siapa? Ke siapa? Ya, kepada para ustadz yang benar-benar semuanya pakai dalil. Ini loh. Dalilnya. Bukan dalil loh ya. Nah, ini Qur'annya, ini hadisnya. Lihat nih yang sahih ini. Ya. Oh, kalau cinta kepada Rasul bukan kemudian nyanyi-nyanyi, memuji-muji Rasul, bukan ikuti sunnahnya. Rasul apa pernah nyanyi-nyanyi begitu? Atau para sahabat sepeninggal beliau pernah nggak? Nggak pernah. Ya jangan dilakukan. Nah, kita ini kan cukup ikuti aku, katakan. Jadi ingin bosan. Menyintai tujuannya menyintai Rasul, cuman caranya yang salah ya. Nah, syarat ibadah itu harus 3, diterimanya 2, ya, atau ada yang mengatakan 3. Ikhlas dan benar. Yang diterimanya itu ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Ikhlas tetapi tidak ittiba'ur Rasul, tidak mengikuti Rasul juga ditolak. Ittiba'ur Rasul dan tetapi tidak ikhlas juga ditolak. Jadi harus ada 2. Harus ada. Syaratnya ada 3. Niatnya harus benar, tujuannya harus benar, caranya harus benar. Niatnya sholat subuh, tujuannya menyembah Allah, beribadah kepada Allah.
Caranya salah. Sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat. Dari mana? Sekalian olahraga. Itu ngarang sendiri. Mohon maaf ini, mohon maaf sekali lagi. Contoh, ya, sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, kalau menyembelih hewan kurban itu cuman ada 8 jenis, masing-masing sepasang, jadi ada 4. Ya, ada unta, Kambing, ada kambing, sapi, ada domba, dan sapi. ada sapi. Tidak boleh pakai kuda, tidak boleh pakai kerbau. Gitu. Kijang, pakai kijang. Nggak boleh Ya. juga. Nanti kalau itu kan binatang ternak, binatang ayam diternakkan, babi juga diternakkan, ya, bebek diternakkan, Kuda juga diternak. semua diternakkan. Di An-Naml ayat berapa tadi? Apanya? Tadi Yang 8 8 itu, ya. Surat apa? Al-An'am, binatang ternak. Ayatnya 143 dan 144. Harus jelas itu. Kalau Anda bertanya tentang itu. Jadi kita ikhlas diatur, jangan kan para kali dulu bikin begitu. Iya, Islam masuk ke Indonesia sebelumnya adalah Hindu. Ya? Ada Hindu, di mana orang Hindu itu memuliakan sapi, maka tidak boleh pakai sapi. Itu ayat 143, 144.